Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto ya, dan saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang pembuatan sebuah aplikasi sederhana, yaitu aplikasi target penjualan dan penilaian sales ya. Jadi kemarin sudah saya tunjukkan sedikit preview dari aplikasi yang saya buat. Aplikasi ini diperuntukkan bagi Anda yang membutuhkan sebuah sistem yang biasa dipakai untuk memonitoring sales ya, sesuai dengan target yang diberikan seperti itu. Jadi saya akan ulangi lagi, singkat saja penjelasannya di sini karena sudah saya jelaskan juga di video kemarin. Jadi aplikasi ini biasa kita gunakan atau kita pakai untuk mengatur target penjualan per bulan yang harus dicapai oleh semua sales yang ditugaskan. Nah, di sini ada keterangan, ada sales target atau target sale. Jadi di sini nilai yang ditargetkan adalah 75 juta dengan jumlah penjualan targetnya adalah 385. Nah, tercapai di sini untuk target penjualannya itu di bulan Juni ini ya. Nah, ini kalau kita ganti misalnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini target tercapai di bulan Juli ya, jadi bukan bulan sekarang gitu. Nah, ini kalau yang bulan sekarang itu dia Januari 2021. Nah, ini yang sekarang, yang sedang berjalan. Nah, ini jadi yang tercapai itu masih 7.700.000 dengan dengan target tercapainya itu masih 59 barang. Nah, di bagian samping sini ada total penjualan bulan lalu ya. Di samping sini juga ada total penjualan tahun ini. Terus di bawah sini ada informasi tentang target penjualan ya. Jadi yang warna biru adalah target penjualannya, yang warna hijau adalah berapa yang sudah terjual atau berapa capaiannya, seperti itu. Terus yang di samping kanan sini ada grafik untuk performa dari masing-masing sales yang bisa kita pakai untuk acuan penilaian sales itu. Jadi di sini si sales pertama ya, ini dia bisa menjual dengan nilai 4% ya, yang ini 7% dan seterusnya. Misal sini akan saya tambahkan untuk penjualannya, saya masukkan di sini kan yang sales 4 dia belum masuk data yang saya masukkan di sini. Kita pilih laporan ya. Nah, ini. Di sini kita pilih yang sales 4. Nah, ini dia sales 4. Terus kita pilih bulan Januari tahun 2021. Dia berhasil menjual sebanyak misalnya 20 barang ya. Langsung di sini terisi persen dari persentase penilaian atau persentase berdasarkan jumlah yang berhasil dia jual dibagi dengan target yang diberikan. Ini juga sama di bagian nilai total jual ya. Ini kita isi misalnya dari 20 barang ini itu bisa menghasilkan income misalnya 3 juta. Nah, maka di sini dia masuk ranknya adalah 4% untuk yang total nilai jualnya ya. Cuma yang di sini tadi itu yang dimasukkan adalah yang di bagian jumlah jualnya sini. Nah, ini kalau kayak saya klik save ya, simpan. Oke, nah maka langsung otomatis ini nambah ya, jadi 10.700.000 dan nah di sini masuk lagi ini datanya. Si nama sales 4 itu jadi 5%, sama dengan sales 5 seperti itu. Di Januari ya, untuk target capaiannya itu menjadi 79. Nah, di sini dia targetnya itu juga ada informasinya di sini. Di bagian bawah sini jadi capaian itu sudah 21% dari 100%. Yang di bagian situ masih 14%, seperti itu. Oke, langsung saja di sini bagaimana cara membuat sistem seperti ini ya. Di sini ada sales juga ya. Ini kita pakai untuk mengisi data-data salesnya. Terus target ini adalah form yang kita pakai untuk mengatur target penjualan di bulan yang kita pilih atau kita tentukan ya. Nah, jadi di sini bisa Anda pilih misalnya bulan Februari ya, tahun 2021. Anda tentukan di situ berapa target penjualannya, ini target barang yang terjual berapa dan target nilai yang didapat berapa, seperti itu. Oke, bagaimana cara membuat sistem seperti ini ya, langsung saja kita akan bahas. Ini saya simpan dulu, kita close. Oke,
Nah, nanti ketika Anda menonton video ini ya, maka Anda akan saya berikan link yang bisa Anda download, yaitu template dari sistem yang sudah saya buat, yaitu yang ini. Nah, pertama silakan dibuka di bagian aplikasi target penjualan ini ya. Ini saya kasih nama, tambahkan di situ, saya kasih template. Oke, kita buka. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini awalnya. Jadi dia masih kosong seperti ini ya. Saya jelaskan terlebih dahulu di sini sebagai contoh pertama. Di sini di bagian sheet menu adalah sheet atau tempat untuk kita mengolah data menggunakan tombol-tombol di samping kiri sini, dan di area sini adalah dashboard yang kita pakai untuk informasi untuk penjualan atau untuk untuk target dan tercapai yang sudah didapatkan, seperti itu. Intinya ini adalah dashboard informasi transaksi yang sudah terjadi. Terus di samping sini ya ada sheet sales ya. Nah, ini barang nggak ikut ya, ini saya sembunyikan dulu. Jadi nanti barang kita nggak bahas, jadi kita membahasnya ada menu, ada sales, ada target, ada capaian, dan ada rekapitulasi. Nah, di sini ada sales ya. Jadi sales ini adalah sheet yang kita pakai untuk menampung nama-nama sales yang kita punya atau yang Anda punya. Salesnya siapa saja gitu misalnya. Nah, di sini untuk nama salesnya itu saya punya sampai dengan 15 sales ya. Nah, kalau misalnya Anda punya 10 sales ya tinggal dihapus saja ini. Saya hapus dari 10 misalnya ya. Nah, begini. Oke. Nah, jadi seperti ini nanti salesnya. Nah, berikutnya target. Target ini adalah tempat atau sheet yang kita pakai untuk menampung ya target yang Anda masukkan setiap bulannya. Jadi nanti di bagian sini adalah tabel untuk menampung data target yang Anda buat. Jadi di sini ada Januari 2020, Februari 2020 targetnya sekian, target nilai jual sekian ya. Nah, di sini sudah masuk lagi Januari 2021, targetnya adalah 385 dan ini adalah 75 juta. Ini akan update terus ya. Jadi ini di atas ini akan berubah datanya mengikuti dengan data terakhir yang Anda buat targetnya begitu. Jadi ini adalah data terakhir yang yang kita pakai untuk per bulannya, terus di sini nanti tersimpan. Jadi selain dia masuk ke bagian bawah, dia juga akan masuk ke bagian sini. Dan inilah yang nanti kita hubungkan dengan di bagian target sale ini gitu. Gitu di bagian target. Nah, di bagian capaian ini adalah data yang kita buat ya, yang kita masukkan. Nah, di sini dia tempat yang kita pakai untuk menampung semua transaksi capaian yang sudah dilakukan dari masing-masing sales. Nah, karena tadi di bagian sales ini saya hapus sampai dengan sales 10 terakhir, maka di sini saya sesuaikan dulu nih. Saya hapus juga di bagian salesnya. Saya sisakan sales 1 sampai dengan 10. Berarti di sini saya munculkan dulu yang 11, 12, 13, 14, 15. Oke, nah ini akan saya hapus dulu ya. Ini akan saya hapus dulu karena memang dia nggak ada sudah nama salesnya. Nanti biar sinkron gitu, karena kalau nggak dihapus dia nggak sinkron. Oke. Oke, seperti ini, dan saya urutkan dulu ya supaya dia naik ke atas gitu. Oke, saya urutkan dulu datanya biar dia naik ke atas seperti itu. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini sudah terurut. Oke, hanya sales 1 sampai dengan sales 10 yang saya masukkan. Saya simpan dulu. Ini juga saya buang ya dulu. Oke, seperti ini. Dan berikutnya di sini ada sheet rekapitulasi ya. Nah, di sini adalah tempat kita atau tempat saya untuk memasukkan informasi di bagian dashboard. Semua ngambil dari sini, dari rekapitulasi sini. Pertama di sini rekapitulasinya adalah di bagian tabel jumlah penjualan. Di sini ada tahun 2020 ya. Ini ada rumusnya menggunakan indeks ya, yang dia ngambil dari sini ya. Ini nanti akan saya jelaskan gimana caranya. Cuman
untuk di bagian rekapitulasi ini sudah saya buatkan rumus, jadi nanti silakan dicek masing-masing rumusnya. Rumusnya saya menggunakan rumus rekapitulasi, yaitu menggunakan sum ifs ya. Jadi ini simple sekali rumusnya, tinggal Anda klik saja, nanti Anda bisa melihat bagian mana saja yang saya ambil datanya, seperti itu. Nah, ini juga sama, ini juga menggunakan rumus rekapitulasi. Ini juga sama ya. Jadi sampai dengan sel 10 saja. Terus di sini ini adalah rekapitulasi juga untuk target bulan ini, dan ini adalah bulan lalu. Jadi yang ini adalah informasi target dan capaian bulan ini ya, bulan yang terjadi sekarang yang saya pilih nanti di bagian atas ini, dan di bawah sini adalah hasil target dan capaian di bulan lalu. Jadi ketika di sini bulan Juni, maka otomatis di sini dia bulan Mei dan seterusnya, seperti itu. Oke, nah sekarang setelah saya jelaskan dari masing-masing sheet dan fungsinya, maka langsung saja di sini kita masuk ke bagian formnya. Nah, di bagian formnya sini ya, nanti Anda masuk ke bagian tab developer, terus klik di bagian Visual Basic, maka di sini akan mendapatkan contoh tampilan seperti ini ya. Anda buka di bagian form sini, ada 3 form yang sudah saya buat di sini. Pertama ada form laporan ya, lalu yang kedua ada form sales, yang ketiga ada form target. Nah, di sini yang perlu kita aktifkan pertama ada di bagian form sales ya. Jadi ini adalah tempat atau form yang kita pakai untuk menginput data-data sales kita. Nah, di sini yang perlu Anda ganti adalah isinya ya, sama seperti biasa. Jadi saya sampaikan dulu di sini ya. Jadi yang pertama diganti di bagian atas ya. Anda ganti di sini yang pertama tombol ini kita ganti menjadi nama CMD simpan name-nya. Terus yang samping sini adalah CMD hapus, terus ini adalah CMD reset. Nah, di bagian bawah sini ada text box, kita kasih nama TXT ID. Di sini kita kasih nama TXT nomor. Terus ini kita kasih nama TXT nama ya. Terus yang ini Anda kasih nama CMB jenis kelamin. Terus yang ini Anda kasih nama TXT alamat. Dan yang ini Anda kasih nama TXT telepon. Terus yang ini Anda kasih nama tabel sales. Nah, seperti itu. Nah, setelah Anda ganti dari masing-masing nama di sini objeknya, maka langkah berikutnya adalah kita mengaktifkan formnya terlebih dahulu. Jadi kita akan aktifkan form ini gitu. Jadi kalau saya jalankan begini ya, maka nanti di sini untuk tombol save, delete, dan clear-nya kita akan copy dari coding yang sudah saya sediakan. Jadi tinggal di kopas ya. Nah, untuk kopasnya di sini tinggal Anda buka ya folder atau yang sudah Anda download tadi. Buka di situ ada coding form sales. Nah, ini. Oke, nah di sini boleh Anda langsung copy semua ya. Ini sudah saya urutkan semua codingnya, jadi sudah saya atur sedemikian rupa supaya nanti nggak salah untuk copy. Jadi boleh Anda copy semua dari option explicit sampai dengan habis. Nah, ini kita copy. Terus langsung kita paste di dalam form sini dengan cara klik kanan formnya, pilih view code. Nah, terus di sini Anda hapus ini ya, jika ada muncul kayak gini. Anda bisa juga mengklik lewat sini bisa, yaitu klik di bagian juga bisa. Jadi klik kanan, pilih view code. Nah, maka muncul seperti ini. Paste di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini akan bekerja dengan baik apabila Anda tidak ada melakukan kesalahan dalam pembuatan nama-nama di dalam tools sini atau objek sini. Tapi ketika nanti Anda melakukan kesalahan di bagian pembuatan nama, maka nanti coding tidak akan bisa jalan karena ada bagian yang tidak sesuai seperti itu. Nah, di sini kalau sudah kita masukkan, contoh ini saya masukkan, saya jalankan sekarang ya. Nah, maka otomatis akan dia mengisi data seperti ini. Dia ngambil di bagian sheet sales. Jika saya isi, misalnya saya isi di sini ID-nya misalnya S strip 12463 misalnya. Nama salesnya misalnya nama sales 11. Nah, jenis kelaminnya misalnya perempuan. Alamatnya misalnya Jember. Nomor telepon misalnya 021 aduh salah ya. Oke, ngawur. Terus kita klik tombol save. Oke, nah maka dia akan langsung masuk ke sini. Terus kita klik 2 kali di bagian sini. Nah, ini ya, maka dia muncul ke sini. Anda bisa mengeditnya. Contoh, misalnya nama
jenis kelaminnya misalnya laki-laki, klik tombol update. Nah, maka dia berubah jadi laki-laki jenis kelaminnya. Jadi ketika Anda mengklik 2 kali di sini, maka tombol save berubah menjadi tombol update seperti itu. Terus kalau mau menghapus ya tinggal di tombol delete aja di sini. Klik delete. Yes, nah seperti itu ya. Oke, nah ini di bagian form cell sudah aktif. Nah, berikutnya di bagian form target. Nah, ini form target berfungsi untuk menentukan target yang kita buat untuk ditempuh atau untuk dikerjakan atau untuk diproses oleh masing-masing sales kita. Jadi sales kita harus bekerja sesuai dengan target yang kita tentukan, seperti itu. Tentunya secara tim ya, tidak individu gitu. Nah, di sini untuk form targetnya itu kita buat seperti ini ya. Dengan nama-nama objeknya di sini pertama kita kasih nama objek di sini dia textbox, Anda kasih nama txt nomor. Terus ini Anda kasih nama cmd save. Ini Anda kasih nama cmd hapus. Lalu ini cmd reset. Ini cmb bulan. Ini cmb tahun. Yang di bawah sini ada txt target. Yang ini adalah txt nilai target. Jadi yang atas ini adalah untuk jumlah barangnya berapa targetnya. Yang ini adalah jumlah nilai dari jumlah yang terjual di sini. Jadi ini uangnya istilah gitu ya. Ini adalah barangnya. Nah, kalau misalnya Anda hanya menentukan di bagian jumlah barang saja, ya berarti ini nggak usah dibuat, ya nggak usah dimasukkan gitu, nggak usah dihapus boleh gitu ya. Cuman harus Anda sesuaikan juga nanti di bagian yang lain gitu. Nah, di sini Anda kasih nama tabel target ya, ini untuk list box-nya. Nah, kalau sudah jadi saya ulangi lagi, di sini namanya adalah txt nomor, ini cmd save, ini cmd hapus, ini cmd reset, ini cmb bulan ya, terus ini cmb tahun, ini txt target, terus ini txt nilai target, seperti itu. Dan ini adalah tabel target. Baru kita copy codingnya, kita buka sekarang yang tadi kita tutup ya. Nah, ini kita buka yang form target. Oke. Nah, ini kita copy langsung ya. Kita copy langsung dari yang option explicit sini. Semua copy ya. Jadi nggak masalah Anda copy langsung semua, asalkan tadi saya bilang sudah harus sama nama yang Anda buat dengan apa yang saya sampaikan. Jadi tinggal diklik kanan di sini, pilih view code, lalu paste. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita buat targetnya ya, misalnya di sini di bagian target saya hapus nih. Nah, ini misalkan Januari, saya hapus ya. Oke, ini juga saya hapus. Nah, di sini kalau kita buat targetnya, kita masukkan targetnya misalnya bulan Januari tahun 2021 ya. Di sini target penjualannya misalnya 450 barang dengan nilai jualnya adalah misalnya 50 juta. Oke, kita ke tombol save. Oke, tersimpan ya, maka dia masuk ke bagian list box di bawah. Jadi Januari 2021 jumlah penjualannya sekian, target penjualannya atau nilai sekian, 90 juta ya. Nah, kita cek di sini. Di bagian target, harusnya dia muncul seperti ini. Di bagian bawah juga muncul. Nah, ini. Inilah yang akan dicapai nanti gitu. Nah, berikutnya, kalau sudah ya, di bagian form target tadi, berikutnya di bagian form terakhir itu laporan. Nah, ini. Ini adalah form laporan yang kita pakai untuk mencatat transaksi dari masing-masing sales sesuai dengan target yang diberikan. Nah, di sini untuk nama-nama objeknya kita kasih nama pertama di sini ada cmd simpan, lalu ada cmd hapus, terus ada cmd reset. Di sini ada cmb id, di sampingnya ada txt nomor, di sini ada txt nama, di bawahnya ada cmb bulan, lalu ada cmb tahun, ada lagi txt jumlah, di sini ada lagi txt persen jumlah, di sini ada lagi txt total, di sini ada lagi txt persen jual. Samping sini ada list box, kita kasih nama tabel capaian, dan di atasnya ada combo box, kita kasih nama cmb sales. Nah, ini kalau sudah dikasih nama seperti tadi, maka langkah berikutnya sama dengan tadi ya, tinggal kita kopas saja codingnya. Oke, ini berarti kita copy codingnya, masuk ke bagian coding form laporan sini. Oke, nah ini tinggal kita copy dari option explicit sampai dengan habis ke bawah. Kita copy ya, ini lumayan banyak codingnya. Nah, ini sudah.
Copy terus masukkan langsung ke form target, form laporan sini. Klik kanan, pilih view code, klik sini, pilih paste. Nah, seperti itu. Nah, maka di sini untuk mencobanya tinggal kita jalankan ya. Terus di sini kita masukkan siapa yang sudah menjual gitu ya. Maka di sini kita bisa melihat. Nah, di sini nama sales 1, sales 2, sales 3 di bulan Januari tahun 2021 sudah masuk datanya. Dan sekarang kita masukkan nih yang sales 4. Oke, nah di sini kita masukkan Januari tahun 2021. Masukkan dia bisa menjual misalnya 20 dengan nilai total jualnya misalnya 1.500.000. Oke, klik tombol save. Ya, nanti kita akan cek ya. Nah, ini dia belum masuk, kita tutup dulu coba. Oke, sudah masuk ya. Jadi sudah masuk, berarti di sini harusnya ketika kita klik tombol save dia sudah masuk. Berarti ada sedikit perbaikan di bagian tombol save-nya sini. Kita klik 2 kali. Nah, di sini harusnya ada perintah ya di atas call MSG box ini, yaitu perintah untuk memanggil hasil ininya, hasil laporan itu ini ya. Nah, kita masukkan di sini ada ambil laporan, ambil laporan ini. Ini kita masukkan nanti dengan cara ini, kita copy, terus kita paste di kode di tombol yang tadi ya. Nah, ini dia. Jadi ketik call Ctrl V. Nah, ini call ambil laporan seperti itu. Jadi kalau kita coba lagi, kita masukkan sales 5 misalnya. Nah, ini terus bulan Januari tahun 2021 misalnya berhasil menjual 20 dengan nilai total nilai jualnya misalnya 2 juta. Klik tombol save. Oke, kita cek di bagian bawah sini. Nah, dia sudah masuk ya. Nah, ini dia datanya. Kalau misalnya mau diedit ya tinggal diklik 2 kali ya. Terus diganti ini. Misalnya ternyata dia 25. Nah, jadi di sini dia jadi 5,6% nanti. Terus di sini dia menjadi 2.200.000. Nah, maka jadi 4,4% untuk total nilai jualnya. Kita klik tombol update. Oke, nah makasih sudah berubah ya. Oke, nah ini harusnya dia 4,4 ya. Ini harusnya dia 5, berapa. Nanti kita bisa edit. Nah, cara ngeditnya di sini tinggal kita klik 2 kali tombol save-nya. Di sini ada yang namanya call update capaian. Nah, ini dia call update capaiannya. Kita cek di hasil tadi. Oke, di sini tambahkan lagi ya, jadi kurang 1 ya, 1000 berarti di situ, bagi 1000. Oke, kita cek lagi. Nah, di sini kan 44% ya. Ini kita coba hapus dulu, masukkan lagi nilainya. 4,4, kita coba update. Oke, kita cek. Nah, dia sudah jadi 4,4% seperti itu. Oke, berikutnya di sini kalau misalnya kita mau menghapus ya tinggal diklik 2 kali saja ya, terus klik tombol delete. Nah, di sini delete-nya dia belum aktif ya, nanti kita akan aktifkan. Nah, di bagian clear sini fungsinya untuk membersihkan di area sini ya. Nah, berikutnya di sini adalah di bagian box ini itu berfungsi untuk menampilkan data sales sesuai dengan nama yang kita pilih. Misalnya nama sales 2 ya, maka di sini akan muncul juga sesuai dengan yang kita pilih di bagian box ini ya, untuk history dari si sales 2 sini. Misalnya sales 3 juga sama, dia langsung muncul otomatis seperti ini. Oke, nah sekarang kita coba aktifkan ya di bagian tombol delete sini, karena tadi dia belum berhasil menghapus. Nah, tombol delete ini bisa kita copy dari
tombol delete di bagian form target penjualan sini ya. Nah, ini tinggal klik 2 kali sini. Oke, ini tinggal di copy. Nah, seperti ini saya copy, terus di sini saya masukkan di bagian sales ya, delete sini ya, klik 2 kali. Laporan ya, sorry ya. Klik 2 kali. Nah, ini dia belum ada. Pastekan di sini. Terus di bagian sini kita ganti. Ini menjadi nama tabelnya. Tabel capaian berarti. Terus ini tetap ya txt nomor, yaitu txt nomor itu yang ini. Oke. Terus di bagian bawahnya kita edit juga di sini dia untuk laporan itu di bagian sheet 5, maka di sini kita ganti jadi sheet 5. Terus di sini untuk yang dibersihkan nanti berarti kita ubah menjadi seperti ini ya. Ini kita masukkan. Kita copy, terus kita paste di sini. Nah, seperti ini. Kita coba dulu, simpan. Saya coba dengan menghapus di bagian bawah tadi, klik 2 kali, delete. Yes. Oke, ya, jadi sudah dihapus di bagian sales 5 tadi. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, tambahkan lagi di sini di bagian delete-nya itu di sini masih ada yang kurang ya. Untuk menghapus di bagian textbox nomornya kita ketik me.txt nomor.value sama dengan petik 22 kali. Jadi perintah ini itu kita pakai untuk membersihkan di bagian textbox ini ya. Jadi tadi kan ketika saya menghapus di bagian sales ini, misalnya saya hapus ya. Nah, ini kan muncul angka, klik delete. Yes. Nah, dia sudah hilang juga gitu maksudnya. Oke, seperti ini hasilnya. Oke, nah di bagian form sales target capaian juga sudah selesai ya. Nah, berikutnya langsung kita bahas di bagian dashboardnya sini. Nah, di bagian dashboard sini pertama kita akan isi di bagian target sales ini. Cara ngisinya gampang sekali, tinggal Anda masukkan di sini, masukkan shapes ya. Bikin shapes kotak seperti ini. Oke. Terus di sini di bagian formula bar diklik, tekan sama dengan atau ketik sama dengan, masuk ke bagian di bagian target ya ini. Terus klik di bagian yang ini. Nah, ini. Tekan F4 untuk mengunci ya. Enter. Maka sini muncul targetnya, kita taruh sini. Oke, nah di sini kita ubah hurufnya. Kita ubah menjadi Open Sans ya. Warnanya saya ganti jadi putih. Oh, sorry ya, ini kebalik ya. Ini harusnya dia bukan yang tadi ya, dia ngambil yang ini nih. Nah, yang di nilai target sini ya. Kunci lagi F4, enter. Oke, nah ini ada hasilnya. Terus kita ubah lagi. Oke, di sini terus kita ganti di bagian shape fill-nya, pilih no fill, terus di bagian shape outline pilih yang no outline. Kita tebalin boleh. Nah, seperti ini ya. Nah, baru yang ini tadi ya, yang kecil ini itu ngambil dari yang jumlah penjualannya targetnya. Klik sini, ketik sama dengan, terus pilih target. Klik yang di sini ya. F4, enter. Nah, ini sudah masuk. Tinggal kita ubah di sini menjadi Open Sans ya. Oke, nah seperti ini hasilnya. Nah, di bagian target tercapai, ini kita ambil di bagian rekapitulasi sini. Jadi pertama ini kita copy ya. Ini kita copy, paste, taruh sini. Nah, ini tinggal diklik, terus ini dihapus ya, ketik sama dengan lagi, pilih rekapitulasi. Nah, di sini ada yang namanya bulan ini ya. Nah, ini Anda klik di bagian total capaiannya. Nah, ini capaiannya. Oke, ini diklik ya. F4, enter. Nah, ini capaiannya. Terus kita copy format
yang ini tadi ya, dengan cara kita klik terus masuk home, klik format painter terus aplikasikan ke sini. Nah, ini biar sama. Terus yang ini juga sama ya, ini tinggal kita klik di shapes-nya sini, terus di bagian formula bar tekan sama dengan rekapitulasi, maka di sini capaiannya ini kita klik di bagian sini. Nah, ini F4 enter. Nah, ini hasil sudah muncul. Terus kita klik di sini, kita copy formatnya dengan cara masuk ke home, pilih format painter, terus di klik di sini. Salah ya. Nah, ini kita ulang lagi sama dengan rekapitulasi, klik yang ini yang tercapai penjualan F4. Oke, nah ini kita coba untuk format lagi. Kita kasih nama Open Sans untuk hurufnya, terus warnanya putih ya, dan tebal seperti ini. Nah, ini hasilnya. Jadi di bagian targetnya itu dia 450, cuman sudah di bagian tercapainya ini dia masih bulan Juni ya, karena kita bulan Januari. Ini misalnya saya ganti bulan menjadi 1. Nah, ini Januari ya. Nah, Januari ini Januari tahun 2020 ini ya, kita ganti menjadi 2021 jadi 2 ini. Nah, ini dia. Jadi dia 450 ya, nanti sama dengan ini sudah. Terus di sini dia tercapainya 59 ya. Nah, ini 59 seperti itu. Jadi targetnya seperti ini. Nah, jadi yang di bagian sini itu ngelingnya atau terhubungnya di bagian target sini, tapi kalau yang ini dia terhubungnya lewat sini. Nah, ini. Oke, seperti itu ya. Nah, berikutnya kita akan isi juga ya. Kita akan isi juga di bagian total penjualan bulan lalu ini ya. Nah, ini tinggal kita copy yang ini saja, duplikat, taruh sini. Oke, terus di sini kita ganti sama dengan masuk rekapitulasi. Nah, untuk bulan lalu itu yang ini. Rekapitulasi jual yang ini ya. Nah, ini F4 enter. Nah, dia masih 0 ya, karena di sini kan dia bulan Januari tahun 2021, artinya dia tahunnya sudah ganti yang baru. Kita copy formatnya, masuk format painter, terus aplikasikan ke sini. Oke, seperti ini. Nah, kalau misalnya saya ganti ya, di sini misalnya tahunnya yang 2020 ya. Ini 1, terus ini hanya bulannya bulan 3. Nah, ini bulan 3 berarti bulan Maret di sini. Di sini bulan Maret tahun pertama itu 2020 ya. Nah, ini dia 2020, maka di sini untuk bulan sebelumnya itu Februari. Jadi ini Maret, bulan Februari, maka juga berubah ini. Nah, ini. Jadi ini adalah tercapai bulan yang kemarin, yang ini bulan lalu ya. Nah, ini kita akan tambahkan informasi bulan ya, biar nggak pusing. Ini bulan apa gitu. Oke, ini informasi bulan kita tambahkan di sini. Nah, seperti ini. Saya kasih warna dulu. Nah, ini bisa kita klik ya. Ini sama dengan rekapitulasi. Berarti bulan Maret. Nah, ini F4 enter. Ini kita buang saja warnanya, pilih no fill biar terlihat ini saja ya, teksnya saja gitu. Terus kita kasih format huruf. Nah, kalau gini kan kita tahu ini bulan apa gitu ya. Ini saya taruh sini. Nah, berikutnya di sini di Ctrl D ya, duplikat, taruh di bawah sini. Nah, ini kita kasih yang bulan sebelumnya. Berarti kita klik. Terus kita hapus ini, ketik sama dengan, masuk ke rekapitulasi, pilih yang ini Februari. Nah, ini F4 enter. Oke, nah ini kita copy formatnya, masukkan ke sini.
Nah, ini. Jadi kita tahu ini bulan Maret, ini Februari gitu. Jadi contoh misalnya di sini saya ganti ya. Misalnya ini bulannya 6. Di sini Juni, di sini Mei. Di sini juga berubah, Juni, Mei. Nah, seperti itu. Nah, ini kita kasih keterangan ya bulan sekarang gitu. Nah, di sini kita duplikat. Kita duplikat. Nah, ini kita hapus ya. Ini kita ketik di situ bulan sekarang. Nah, gini. Ini saya kecilin. Oke, kita taruh di sini misalnya. Oke, nah seperti ini. Jadi bulan sekarang Juni, Mei. Terus di sini ya, ini total ya, total penjualan untuk tahun ini gitu. Berarti di sini kita klik dulu di sini. Terus kita masukkan rumus sama dengan di sini. Ketik, diklik bagian rekapitulasi, terus pilih yang total penjualan tahun itu berarti yang ini. Nah, ini. Oke, ini mungkin target ya. Ini total jualnya yang ini berarti. F4. Oke, nah ini hasilnya. Terus kita format ya. Open. Oke, seperti ini. Nah, terus di sini kita masukkan juga dari sini. Ya, tinggal kita copy saja ini. Copy, taruh sini ya. Nah, ini kita hapus sama dengan klik di bagian rekapitulasi. Terus pilih yang total capaian nilai ini ya. Klik di bagian paling bawah sini. Oke. F4, enter. Nah, ini hasilnya. Tinggal kita copy formatnya. Oke, nah ini hasil dari total penjualan tahun ini untuk nilainya. Jadi dia diambil di rekapitulasi sini di bagian nilai capaian yang sudah didapat. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah nilai capaiannya di tahun 2020, misalnya bulan 4 ya, misalnya tahun 2 misalnya. Nah, ini berarti masih kosong ini ya, karena memang seperti ini hasilnya, karena belum masuk data-data yang lain. Ini juga berubah pasti. Nah, ini. Kalau saya ganti di sini menjadi 1, berarti tahun 2020. Nah, dia masuk sudah seperti itu. Oke, nah berikutnya di sini ya, setelah di bagian ini sudah selesai kita masukkan, sekarang kita buat grafik di bagian sini. Berarti kita masuk ke bagian rekapitulasi. Untuk grafik yang ini kita ngambilnya itu total penjualan bulanan. Untuk di bagian jumlah barang, berarti kita buat grafiknya itu yang ini ya, 2 ini. Tinggal di blok begini ya. Nah, ini di blok, masuk insert, terus pilih grafik ini. Nah, oke. Ini dihapus. Ini juga dihapus. Terus di cut. Oke, masukkan di sini. Oke, nah seperti ini ya. Baru kita atur besarnya. Nah, seperti ini ya. Oke, nah di sini tinggal kita geser ke bawah. Ini kita kecilin ya teksnya biar dia nggak ini ya, nggak miring gitu. Kita tebalin. Kita geser ke bawah lagi biar mepet. Naikkan ke atas sedikit. Oke, tambahkan sekarang data label. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita kasih warna ya, yang orange ini kita ganti menjadi biru. Terus yang ini kita ganti menjadi hijau. Nah, ini jadi kalau dia hijau ini berarti dia target jualnya ya. Kalau dia biru berarti dia capaiannya, seperti itu. Kalau misalnya nggak kelihatan, dikecilin aja hurufnya atau fontnya. Oke, ini juga sama dikecilin biar nggak tabrakan.
Oke, seperti ini. Nah, ini kita pisah juga bisa ya, kita pisahkan. Nah, seperti ini ya. Oke, nah kayak gini. Intinya terserah Anda ngaturnya gimana supaya sesuai dengan format atau keinginan Anda gitu. Oke, di bagian target penjualan sudah selesai. Berikutnya kita masuk ke bagian grafik persentase sales ini ya. Ini kita ambil dari ini. Nah, ini. Nah, kita bikinnya itu sesuai dengan jumlah sales kita. Jadi tinggal kita blok begini. Oke, terus pilih insert. Pilih lagi yang ini ya. Nah, sama dengan tadi. Ini kita hapus. Yuk kita hapus. Terus masukkan data label. Nah, ini maksudnya yang persen sudah. Tinggal di cut. Terus kita taruh di sini. Oke. Oke, nah jika sudah seperti ini kita bisa format ya, kita bisa hapus di sini yang nggak perlu. Oke, kayak gitu ya. Ini kita buang juga bordernya biar dia menyatu dengan background dan kita kasih warna dari seriesnya ini, kita kasih warna yang matching ya gitu. Nah, seperti ini. Ini bisa kita tebalin. Nah, seperti itu hasilnya. Dan yang di bagian bawah ya ini kita dapat dari rekapitulasi yang ini ya. Nah, ini yang persen ini. Jadi ada status jual dengan ini yang bulan ini ya, ini bulan lalu gitu. Jadi ini status jual nilai persennya, ini status nilai persennya. Nah, ini kita ngambilnya itu yang di bagian rekap tadi gitu. Ini adalah grafik proses pencapaian penjualan. Jadi yang ini ya. Nah, ini kita masukkan di sini, kita ketik ya, sama dengan masuk ke rekapitulasi. Ini kita ambil yang di bagian bulan status jual ini ya. Berarti yang ini ya. Nah, ini. Oke. Terus kita masukkan di sini hurufnya putih. Open. Nah, kayak gitu. Oke, udah masuk. Terus yang ini adalah pendapatannya gitu ya. Kita masukkan. Klik sama dengan sini ya, klik sama dengan, terus rekapitulasi berarti pilih yang ini. Nah, ini. F4, enter. Nah, jadi ini untuk yang nilai jualnya gitu. Di sini kita ganti hurufnya. Warna juga kita ganti. Oke. Nah, sekarang grafik, kita buatkan grafik untuk yang ini ya. Jadi di sini grafiknya kita ngambil yang ini ya. Untuk yang jualnya ini berarti ini target dulu kita blok, sama tercapai penjualan kita blok. Nah, ini jadi ngebloknya hanya dua ini, satu terus dua. Nah, kalau misalnya nggak bisa pakai kontrol ya, tekan kontrol tahan blok yang atas, tekan kontrol tahan blok yang atas ini, terus blok dulu yang atas ya, tekan kontrol tahan terus blok yang bawah, baru masuk ke bagian insert, terus pilih yang ini ya, terus pilih yang ini. Nah, ini. Nah, di sini bisa Anda buang. Ini juga bisa dibuang ya. Oke. Dan ini gap width-nya kita atur. Oke, kita kecilin ya. Karena dia tempatnya kecil gitu. Oke, kita copy atau kita cut, terus masukkan di sini. Nah, seperti ini.
baru setelah ini kita geser ya. Intinya diatur-atur saja sesuai dengan keinginan supaya bagus tampilannya. Dan di sini kita buang bordernya. Nah, untuk di sini warna kita ganti ya. Jadi total penjualan itu di sini warnanya adalah orange, pink ya. Ini warnanya, terus yang ini kita ganti menjadi capaian itu warna hijau. Nah, ini. Oh, berarti kebalik ya. Ini kan sudah melampaui ya ini ya. Sudah 119% di sini. Ini April ya. Nah, ini kebalik ya. Ini kan total total tercapai ya. Tercapai penjualan warna orange ya. Nah, ini harusnya warnanya adalah hijau yang ini. Ini hijau, nah baru yang ini dia orange, pink ya. Oke, seperti ini. Nah, itu sudah cocok. Sekarang kita masukkan data labelnya. Ya, kayak gini ya. Oke, nah ini dia hasilnya. Ini untuk yang bulan April ya. Nah, ini April. Kalau sekarang kan masih jalan gitu. Nah, kalau kita ganti di sini misalnya bulan 1 ya. Tahun 2021. Nah, ini dia juga berubah ya ini. Nah, ini targetnya 450 cuma masih tercapai 59, jadi 13% gitu. Nah, berikutnya gini, kita buat lagi. Kita buat grafik yang ini sekarang hasilnya. Kita blok ini. Tekan Ctrl, blok yang bagian bawah sini. Insert. Di sini kita pilih grafik yang ini. Oke. Sama kayak tadi ya, ini tinggal kita cut. Kita masukkan di sini. Ini kita hapus. Terus di sini kita pendekin kayak tadi. Ini kita hapus juga. Kita atur kita atur gap width-nya ya ini ya. Oke, kita tarik lagi. Kurang kecil. Panjangin. Terus kita buang warna backgroundnya dan bordernya juga. Oke, di sini tercapai nilai jual, berarti dia kita ganti ya. Ini warnanya untuk tercapai nilai jual itu biru ya. Kita kasih warna biru. Terus yang ini targetnya warna orange, warna pink ya. Ungu, sorry. Nah, ini. Jadi masih 15%. Tambahkan lagi di sini untuk data labelnya. Nah, ini hasil dari penjualannya ya, masih belum memenuhi target. Nah, masih 15% di sini untuk isinya ya. Oke, nah, terus gimana cara mengendalikan grafik di sini tanpa kita harus masuk lewat sini? Nah, ini adalah kuncinya di sini. Jadi ada link tahun dengan link bulan, dan dia akan kita hubungkan dengan dua combo box di sini. Nah, di sini kita atur combo boxnya menjadi ya ini ya. Ini kita buat bulan dengan cara klik kanan, pilih format control,
Di bagian input ring ini diklik, masuk ke bagian rekapitulasi. Nah, di sini ada blok yang di bagian bulan ini. Oke, terus di bagian sellingnya diklik, terus masuk di bagian rekapitulasi sini, pilih yang link bulan. Nah, ini. Klik OK. Nah, di sini kalau saya pilih bulan Januari, nah maka muncul. Bulan Februari, nah hilang karena tahunnya nggak ada gitu. Atau nggak ada di bagian bulan Februari tahun 2021. Terus di sini kita masukkan juga untuk yang tahunnya, klik kanan, pilih format kontrol, klik di bagian input ring, masuk ke rekapitulasi, pilih yang tahunnya ini. Nah, ini. Terus di bagian sellingnya diklik, terus masuk ke bagian sini link tahun. Baru klik OK. Nah, ini. Kita pilih 2020, nah maka akan terisi langsung. Nah, ini. Oke, nah jadi dia menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan hasil yang dicapai. Nah, contoh misalnya di sini bulan Juli 2020. Apakah benar di sini nggak tercapai gitu. Kita akan cek di bagian rekapitulasinya. Juli 2020. Nah, di sini dia target nilainya 65 tapi tercapai 31 juta sekian. Maka memang di sini nggak tercapai gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi hanya 48% untuk capaiannya. Tapi untuk penjualnya dia 100% ya, dia sampai mencapai 366 di sini. Dari targetnya 365 seperti itu. Nah, untuk tahun 2021 belum ya. Dia belum masuk datanya. Nah, di sini kita coba cek di tahun 2021 Juni belum ada datanya ya. Kita masuk ke bagian Januari. Nah, ini udah masuk. Nah, berikutnya ya, terakhir kita akan mengaktifkan di bagian tombol samping kiri sini ya. Jadi tombol untuk navigasinya. Nah, ini kita tinggal copy dari sini ya, modul menu sini. Copy, ini copy semua. Oke, terus dimasukkan ke dalam modul sini ya. Nah, ini modul menu sini. Paste di sini, oke. Terus di sini tinggal dihubungkan, tinggal klik kanan ini, pilih assign makro, lalu pilih di bagian sales ya, buka sales ini. Oke, terus ini diklik kanan, pilih assign makro, pilih yang buka target. Yang ini diklik kanan, pilih assign makro, pilih yang buka laporan, terus ini juga sama klik kanan, assign makro, pilih simpan, ini juga sama klik kanan, pilih assign makro, pilih keluar. Oke. Nah, jadi kalau kita coba ya untuk mengklik di sini, nah dia sudah muncul ya, sudah bisa dipakai gitu. Nah, seperti ini. Oke, nah seperti ini hasilnya ya teman-teman ya. Oke, untuk sistem penjualan, sistem aplikasi target penjualan dan penilaian sales cukup seperti ini ya, sangat sederhana tapi saya kira bisa membantu Anda untuk untuk mengembangkan lagi ya, mengembangkan ke yang lebih bagus lagi gitu maksudnya. Jadi silakan Anda kembangkan bagi yang merasa kurang ya. Terus bagi yang suka silakan di like videonya, bagi yang tidak suka di dislike saja nggak apa-apa. Kalau misalnya bermanfaat ya silakan silakan di share ya ke teman-temannya seperti itu. Dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di tutorial video berikutnya.